User Nusantara Sorik TV streaming. Di Desa Bagan Kuala, sebuah desa nelayan tradisional yang terletak di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, riuh rendahnya ombak dan semilirnya angin laut selalu menjadi saksi bisu atas kisah hidup para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Namun, di balik keindahan alam dan kehidupan sederhana yang terlihat, tersimpan keluh kesah yang mendalam dari para nelayan tradisional tersebut. Selamat sore pemirsa Nusantara Sorik TV dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kami berada di wilayah nelayan tradisional Bagan Kuala, yaitu Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, di mana nelayan tradisional di daerah ini begitu banyak keluhan mereka yang belum ada tindakan dari Dinas Perikanan ataupun dari pihak pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan juga dari pihak Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kami akan tanyakan langsung kepada nelayan atau kepada salah satu relawan sebagai penanggung jawab relawan nelayan tradisional di wilayah Bagan Kuala ini, yaitu Bapak Fakir Jamansyah. Ya, bagaimana Pak keluhan nelayan yang ada di wilayah kita ini dan apa masalah yang dihadapi mereka saat ini? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana beberapa bulan yang lalu surat sudah kita masukkan ke Kecamatan Tanjung Beringin berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita dari nelayan tradisional Kecamatan Tanjung Beringin, yang mana kita berharap agar pemerintah khususnya stakeholder yang ada untuk bisa menangani atau mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh nelayan-nelayan tradisional Bagan Kuala, khususnya Kecamatan Tanjung Beringin pada umumnya, yaitu keluhan mereka itu sebenarnya sudah mencapai 5, 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Bahwasanya pukat tarik dan pukat harimau itu terus merajalela di laut Serdang Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin. Ini sudah di luar batas gitu. Padahal kita berharap kepada stakeholder yang ada untuk menegakkan undang-undang pelarangan itu gitu. Nah, jadi kita meminta kepada mereka itu tidak membuat hukum gitu, tapi hukum itu sudah ada, tapi seharusnya mereka sebagai para penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum itu agar keadilan itu memang betul-betul bisa dirasakan, tidak saja hanya segelintir orang, tapi juga memang betul-betul nelayan pada umumnya, khususnya tradisional gitu. Itulah yang kami ajukan ke kecamatan gitu. Begitu juga dengan ke kabupaten. Nah, jadi bagaimana tanggapan pihak Kabupaten Serdang Bedagai tentang keluhan yang Bapak sampaikan? Iya, sebagaimana yang kami dapati dari mereka, bahwasanya pemerintah Kecamatan Tanjung Beringin, khususnya stakeholder yang ada, sama sekali mereka itu tidak mempunyai hak. Dikarenakan dari mulai titik nol bibir pantai sampai kepada lautan tengah itu bukan wilayah hukum mereka. Ini alasan mereka. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Saya punya bukti-bukti dan saya punya saksi atas hal itu. Artinya dari titik nol sampai ke laut tengah itu provinsi yang punya. Sehingga karena kami memang betul-betul mau menuntaskan persoalan ini juga berdasarkan hukum, maka kami minta kepada pihak kabupaten untuk bisa memfasilitasi kami untuk bertemu kepada DKP atau Dinas Kelautan Provinsi. Dan sampai saat ini yang kita miriskan sampai saat ini tidak ada respon dari pihak provinsi untuk memanggil atau memberikan solusi kepada keluhan-keluhan terhadap saudara-saudara kami yang saat ini satu-satu mata pencarian mereka adalah laut. Jadi untuk alat tangkap ikan yang Bapak ketahui di daerah wilayah nelayan Bagan Kuala ini, apa-apa aja alat-alat tangkap ikan yang Bapak temui di lapangan? Iya. Yang sedang beroperasi. Yang sedang beroperasi, kalau untuk wilayah
kami sendiri Tanjung Beringin itu sama sekali tidak menggunakan alat tangkap canggih seperti pukat harimau dan pukat tarik. Seluruh pekarangan yang ada di Tanjung Beringin itu semuanya tradisional. Tapi dari pemantauan Bapak, ada pukat langgar atau pukat tarik yang beroperasi, atau bahkan yang alat tangkap nelayan yang sangat merugikan nelayan tradisional. Ya, itu tadi, itu yang selama hari ini kita keluhkan terhadap perhatian pemerintah itu di mana kepada kami ini sebagai nelayan tradisional gitu. Di mana undang-undang itu sebenarnya sudah melarang, tapi kok seolah-olah ini semacam ada pembiaran dari pihak pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha pukat harimau atau pukat tarik. Ya kan? Karena buktinya sudah ada, Pak. Buktinya sudah ada kalau mereka itu atau pukat harimau, pukat tarik beroperasi di laut kami yang jelas-jelas itu sangat merugikan pekarangan tradisional. Dan itu mereka tidak lagi segan-segan untuk beroperasi. Itu dengan nyata dan bisa kita buktikan. Ya, satu lagi yang kami inginkan pada pihak pemerintah, khususnya Kabupaten Batubara, untuk melakukan semacam penertiban terhadap pekarangan-pekarangan atas rakyat Batubara sendiri. Karena ini memang sudah mengganggu sirkulasi ekonomi yang ada di Bagan Kuala. Khususnya saudara-saudara kami yang mata pencahariannya tidak lain tidak bukan hanya pekarangan tradisional. Lihatlah sampan-sampan yang ada di belakang kami ini. Inilah sampan mereka. Bayangkan, bagaimana sampan sekecil ini bisa menyaingi pukat tarik, pukat harimau yang kecanggihan itu di atas rata-rata. Ini sungguh tidak adil. Untuk wilayah Kabupaten Batubara, kami menghimbau kepada Bupati Kabupaten Batubara dan Provinsi Sumatera Utara untuk tidak berlama-lama, agar tidak terkesan kalian berleha-leha untuk menyelesaikan persoalan kami. Karena maju atau tidaknya ekonomi kami adalah laut kami. Apabila lambat pemerintah untuk menangani persoalan ini, maka jangan harapkan ada kemajuan ekonomi di kampung kami ini. Inilah. Bagaimana kawan-kawan, setuju? Setuju. Apa keluhan Bapak sekarang? Ini untuk inilah permasalahan kita ini. Macam mana Bapak? Sulit apa tidak keuangan Bapak, ekonomi Bapak di saat ini? Banyaknya pukat tarik itu Pak. Kalau kami memang sulit, kalau kami ekonomi untuk ini dari dulu memang cukup sulit. Payah. Jangankan untuk makan sehari-hari pun susah karena pukat katrol, pukat tarik, pukat ladong semua masuk ke kampung kami mengambil bahan di lautan kami. Jadi Pak, mereka ini saudara-saudara kami ini termasuk saya sudah sulit Pak. Mereka ini alat tangkapnya tradisional Pak, jaring udang, jaring ikan, tidak ada katrol. Untuk di Serdang Bedagi pun pukat katrol tidak ada. Jadi di Kabupaten Batubara yang punya. Jadi seolah-olah Bupati Batubara itu seolah-olah diam. Karena diam, dia bisa makan. Dari manapun uang dia banyak makan. Kayak kami masyarakat ini Pak, susah Pak cari makan. Apalagi angin kencang. Terutama mereka saudara-saudara kami ini sulitlah mencari uang, mencari pundi-pundi rupiah untuk membeli beras Pak. Itu aja Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan keluhan para nelayan di wilayah Desa Bagan Kuala, Kecamatan Jamburingin ini ditanggapi oleh pihak pemerintah yang berwenang. Dan semoga keluhan-keluhan nelayan di wilayah Kecamatan Jamburingin bisa teratasi dengan secepatnya. Ya, demikian liputan kami dari Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, yaitu wilayah nelayan tradisional di tempat ini. Meski dilanda berbagai masalah dan keluhan, semangat dan kegigihan para nelayan tradisional di Bagan Kuala tidak pernah padam. Mereka tetap bertahan dengan keyakinan bahwa laut akan memberikan rezeki pada waktu yang tepat.
Namun, mereka juga berharap agar pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan kondisi mereka serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.